karena hujan yang mengguyur Jakarta sehingga belum ada masa yang datang. Masa takut sama hujan sih? Belum ada yang datang, padahal rencananya aksi pukul 1 siang. Tetapi pada saat pukul 1 siang belum ada masa aksi di depan Kedubes Singapura tersebut. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the... Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini dari cuitan Denny Siregar. Udah demo di Kedubes Singapuranya. Kok nggak berasa ya? Saya malah nggak tahu kalau hari ini ada demo di Kedubes Singapura. Bahkan ada berita yang menyebut hujan deras mengguyur jelang aksi demo besar di Kedubes Singapura, buntut pengusiran UAS. Bahkan dari berita ini, aksi yang merupakan buntut dilarangnya UAS tersebut masuk di Singapura itu rencananya dilakukan sekitar pukul 13 atau jam 1 siang. Namun pantauan dari wartakotalive.com pada pukul 13.05 belum terlihat ada masa aksi yang mulai datang dan berkumpul di depan kedutaan besar Singapura untuk memulai aksi unjuk rasa. Hal itu karena hujan yang mengguyur Jakarta sehingga belum ada masa yang datang. Masa takut sama hujan sih? Belum ada yang datang, padahal rencananya aksi pukul 1 siang. Tetapi pada saat pukul 1 siang belum ada masa aksi di depan Kedubes Singapura tersebut. Dikarenakan itu kemungkinan hujan deras yang melanda di lokasi tersebut. Bahkan saat ini juga ada tagar kadrun demo lagi viral. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Ini dari Kepa yang ledak masuk neraka. Udah sekitar 70-an orang. 5-0-nya ngelinding kemana katanya 7 juta. Kalau dengar demo aku ingat temenmu Bang Adi Armando. Aduh, gimana kabarnya Bang? Sudah sehat walafiat. Kemarin juga sudah memulai siaran di Cokro TV. Lah kok begini? Ditolak di luar negeri, UAS juga ditolak masuk tanah Madura. Ini malah saya belum membaca ini ya. Ini keren. Mungkin takut pada kehujanan, jadi ngopi di warung dulu sambil nunggu kiriman nasi bungkus. Yang saya heran, demo yang tadi adalah menuntut Kedubes Singapura meminta maaf atas kasus UAS yang ditolak masuk Singapura. Ini menurut saya aneh sih. Masa suruh minta maaf? Ya itu memang hak dari Singapura lah, mau menerima dan melarang siapa itu terserah Singapura. Apalagi kemarin ada rilis resmi, yaitu kenapa UAS tidak diperbolehkan masuk ke Singapura. Yaitu misalnya, Thomas telah memberitakan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel dan Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. Soma juga secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir atau kafir, tambah Kemendagri Singapura. Karena itulah akhirnya pihak Singapura tidak memperbolehkan atau menolak Ustadz Somad masuk ke Singapura. Yaitu otoritas dari Singapura lah, tidak bisa diintervensi apapun. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Masa yang mengatasnamakan kelompok pertahanan ideologi Syarikat Islam Perisai mengancam akan melakukan demo besar di depan Kedutaan Besar Singapura Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat 20 Mei 2022. Aksi yang merupakan buntut dilarangnya UAS masuk Singapura itu rencananya akan dilakukan sekitar pukul 13 atau selepas salat Jumat. Namun, pantauan Warta Kota Live pada pukul 13.05 belum terlihat ada masa aksi yang datang dan berkumpul di depan Kedutaan Besar Singapura untuk memulai aksi unjuk rasa. Hal ini karena hujan yang mengguyur Jakarta sehingga belum ada masa yang datang. Selain itu, sejumlah petugas kepolisian telah berjaga, baik di depan maupun di belakang gedung Kedutaan Besar Singapura. Sebelumnya, poster mengatasnamakan Ormas Perisai viral di media sosial. Dalam tuntutannya, Perisai mengancam mengusir Dubes Singapura karena telah melecehkan UAS. Dalam seruan dari ormas tersebut, pihak Perisai memprotes keras pemerintah Singapura karena UAS ditolak masuk negaranya dengan alasan notulen. Undangan aksi, Singapura sudah melecehkan ulama kami, UAS, demikian tulis isi poster tersebut.
Ormas itu juga mengancam akan mengusir duta besar Singapura jika dalam 2 kali 24 jam pemerintah negara itu tak meminta maaf ke rakyat Indonesia. Usir dubes Singapura bila 2 kali 24 jam tidak meminta maaf ke rakyat Indonesia. Tambah tulisan poster tersebut. Adapun rencana aksi ormas perisai menuntut permintaan maaf dari Singapura atas perlakuan mereka ke UAS tersebut akan digelar di kantor dubes Singapura di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Jumat 20 Mei 2022 pukul 13 sampai dengan selesai. Kedubes Singapura, Jalan HR Rusana Said, Blok 10-1 nomor 1-2 Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, pengurus pusat Serikat Islam menanggapi sikap resmi pemerintah Singapura yang disampaikan oleh Ministry at Home Affairs tentang alasan Singapura melakukan penolakan kepada UAS. Serikat Islam menganggap alasan itu sangat menggambarkan sikap Islamofobia negara Singapura. Alasan yang disampaikan seperti soal sikap UAS tentang Palestina sangat bertentangan dengan sikap bangsa Indonesia yang sejak dulu telah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sebagai perwujudan Indonesia menolak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan UAS tentang bom bunuh diri misalnya adalah karena hal itu menjadi suatu cara yang diperbolehkan dalam situasi perang. Apalagi dunia internasional tahu bahwa bangsa Palestina mengalami embargo dan mengalami penindasan militer dari Israel dan banyak negara mendukungnya, termasuk Singapura yang masih tetap menjalin hubungan dengan Israel. Demikian disampaikan Ferry Julianto, Ketua Des Anti Islamofobia Pengurus Pusat Syariat Islam dalam keterangan di Jakarta pada Rabu 18 Mei. Selain itu, lanjut Ferry, UAS adalah ulama yang di Indonesia dakwahnya sangat diminati oleh umat Islam dan masyarakat luas. Seluruh instansi dan media di Indonesia menampilkan UAS sebagai salah satu penceramah yang dihormati. Isi ceramahnya adalah sesuatu yang bisa bertanggungjawabkan secara keilmuan khususnya dari kitab suci Al-Quran dan hadis. Masyarakat Indonesia yang mendengarkan dan mempelajari materi dakwah UAS sangat terbantu pemahaman keagamaannya dan tidak menjadi masyarakat yang dikhawatirkan Singapura. Sebagai mayoritas di sebuah negara, umat Islam Indonesia sudah terbukti bisa menjaga harmoni dan melindungi yang minoritas, ujar Ferry. Ferry pun mendesak pemerintah Singapura untuk meminta maaf kepada pemerintah Indonesia soal UAS. Pemerintah, kata dia, juga harus memanggil Dubes Indonesia untuk memberi penjelasan. Diketahui kepolisian dalam hal ini untuk mengevaluasi kembali kebijakan tentang radikalisme, terorisme yang kurang relevan dan seringkali dijadikan sebagai referensi di dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia harus ambil langkah aktif mendukung resolusi PBB tentang anti-Islamofobia agar persatuan bangsa dan kerukunan hidup umat beragama khususnya di Indonesia tercipta. Sebelumnya diberitakan Kementerian Dalam Negeri Singapura menjelaskan soal alasan menolak UAS masuk ke wilayah Singapura. Alasan itu diungkapkan dalam situs resmi Kemendagri Singapura seperti dikutip Warta Kota Live. Selasa 17 Mei, sosok UAS menurut Kemendagri Singapura dikenal sebagai ustadz ekstremis, pemecah belah serta merendahkan agama lain dengan menyebut salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. Seorang khotib Indonesia yang tiba di Singapura pada Senin 16 Mei ditolak masuk dan dipulangkan ke Batam pada hari yang sama. 6 orang yang melakukan perjalanan bersama Somat Batubara juga dilarang untuk ke Singapura. Semuanya yang sudah tiba di Terminal Feri Tanah Merah diangkut dengan kapal feri kembali ke Batam, kata Kemendagri Singapura. Somat diwawancarai. Setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama, kata Kemendagri Singapura. Menurut Kemendagri Singapura, Somat menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yakni untuk memecah belah. Somat telah dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura, kata Kemendagri Singapura. Misalnya, Somat telah memberikan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Palestina dan Israel dan dianggap sebagai operasi syahid. Tambah kementerian tersebut, dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir, kata MHA. Somat juga secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir atau kafir, tambah Kemendagri Singapura. Menurut Kemendagri Singapura, setiap kasus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri. Sementara Somat berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius setiap orang yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasionis, kata MAH.